Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tak pernah meninggalkan kami. Di tengah berbagai tantangan, kecemasan, dan pergumulan hidup, Engkau tetap hadir sebagai sumber kekuatan dan harapan kami. Pada saat ini, kami membuka hati untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Semoga Roh Kudus menerangi pikiran kami dan meneguhkan iman kami, agar kami semakin percaya kepada kuasa dan kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari ketika Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti Dia. Sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang. Tetapi Yesus tidur. Lalu datanglah murid-muridnya, membangunkan Dia, katanya, "Tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Orang-orang itu pun heran dan berkata, "Orang apakah Dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang pasti pernah mengalami badai dalam hidupnya. Badai itu tidak selalu berupa angin dan hujan yang dahsyat, tapi dapat berupa masalah keluarga, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, kegagalan, kehilangan orang yang dicintai, konflik dalam relasi, atau ketidakpastian masa depan. Ketika badai datang, manusia sering merasa takut, cemas, dan kehilangan pegangan. Tidak sedikit orang yang bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau seolah diam ketika aku sedang menderita?" Pertanyaan seperti itu juga pernah muncul dalam hati para murid Yesus. Dalam Injil hari ini, mereka berada di tengah danau Galilea ketika badai besar menerjang perahu mereka. Air mulai masuk ke dalam perahu dan mereka merasa hidup mereka terancam. Sementara itu, Yesus justru tidur. Peristiwa ini bukan sekedar kisah tentang badai di danau, tetapi juga gambaran tentang perjalanan hidup setiap orang beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, badai adalah bagian dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Hal pertama yang dapat kita renungkan adalah bahwa para murid mengalami badai
justru ketika mereka sedang mengikuti Yesus. Ini menunjukkan bahwa menjadi pengikut Yesus bukan berarti bebas dari masalah. Kadang kita berpikir bahwa jika kita rajin berdoa, aktif di gereja, dan hidup baik, maka kita akan selalu lancar. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Orang beriman juga mengalami kesulitan. Keluarga yang saleh juga bisa menghadapi persoalan. Pelayan gereja juga bisa mengalami kelelahan dan penderitaan. Iman bukanlah jaminan bahwa badai tidak akan datang, tapi iman adalah keyakinan bahwa ketika badai datang, Tuhan selalu bersama kita. Inilah yang selalu harus kita ingat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagian yang paling menarik dalam Injil yang tadi kita dengar adalah kenyataan bahwa Yesus tertidur saat badai mengamuk. Para murid panik dan berteriak, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Bukankah sering kali kita juga mengalami hal yang sama? Kita berdoa tetapi masalah belum selesai. Kita memohon pertolongan tetapi keadaan belum berubah. Kita berharap jawaban Tuhan segera datang, tetapi yang kita rasakan justru keheningan. Pada saat-saat seperti itu, kita mudah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Padahal sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus memang tampak tertidur, tetapi ia tetap berada di dalam perahu yang sama dengan para murid. Demikian pula lah dalam hidup kita. Meskipun Tuhan tampak diam, tetapi ia hadir. Meskipun kita tidak melihat jalan keluar, ia tetap bekerja. Kadang Tuhan tidak langsung menghilangkan badai, karena ia sedang membentuk iman dan kepercayaan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita hendaklah sadar bahwa akar dari ketakutan adalah kurangnya kepercayaan kita. Sebelum meredakan badai, Yesus berkata, "Mengapa kamu takut, hai orang-orang munafik?" Yesus tidak pertama-tama menegur badai, tetapi menegur ketakutan para murid. Kenapa? Karena masalah terbesar mereka adalah bukanlah badai di luar perahu, melainkan badai di dalam hati mereka sendiri. Seringkali hal yang sama kita hadapi dalam hidup kita. Masalah yang kita hadapi memang nyata, tetapi ketakutan dan kecemasan sering membuatnya terasa jauh lebih besar. Ketika iman melemah, kita mulai fokus pada gelombang, bukan pada Tuhan. Kita melihat kesulitan, tetapi lupa bahwa Tuhan lebih besar daripada kesulitan itu. Kita melihat keterbatasan diri, tetapi lupa bahwa Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Iman tidak menghilangkan masalah, tetapi memberi keberanian untuk menghadapinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah Yesus bangun dan menghardik angin serta danau, lalu suasana menjadi teduh sekali. Para murid pun heran dan berkata, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar guru atau nabi biasa. Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Angin dan ombak taat kepadanya. Demikian pula hidup kita berada dalam tangannya. Mungkin Tuhan tidak selalu mengubah situasi sesuai keinginan kita, tetapi Ia selalu memiliki kuasa untuk mengubah hati kita, menguatkan kita, dan menuntun kita melewati badai. Karena itu, ketika masalah datang, kita tidak perlu menyerah kepada ketakutan. Kita perlu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Apa relevansi sabda Tuhan hari ini untuk kehidupan kita saat ini? Di zaman sekarang, banyak orang hidup dalam badai kecemasan. Ada yang khawatir tentang ekonomi keluarga, ada yang takut akan masa depan anak-anaknya, ada yang bergumul dengan kesehatan, ada yang terluka karena konflik dan perpecahan, ada yang mengalami badai iman dan merasa jauh dari Tuhan. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Yesus berada dalam perahu kehidupan kita. Ia hadir dalam keluarga kita. Ia hadir dalam gereja. Ia hadir dalam setiap perjuangan dan air mata kita. Dan ketika waktunya tiba, ia akan berkata kepada badai itu, "Diam, tenanglah." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, badai kehidupan tidak dapat kita hindari. Namun, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa badai tidak pernah lebih besar daripada Tuhan yang menyertai kita. Para murid ketakutan karena mereka lebih fokus pada ombak daripada Yesus yang ada bersama mereka. Kita pun sering mengalami hal yang sama. Namun Yesus mengajak kita untuk percaya bahwa Ia hadir, percaya bahwa Ia peduli, percaya bahwa Ia bekerja bahkan ketika tampak diam. Percaya bahwa tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi kuasa-Nya. Karena itu, ketika badai datang dalam hidup kita, jangan putus asa. Datanglah kepada Yesus, bangunkan Dia dalam doa. Percayakanlah hidup kita kepada-Nya. Sebab bersama Yesus, badai tidak akan menghancurkan kita. Justru melalui badai itu, iman kita akan semakin bertumbuh dan semakin matang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas angin dan ombak, atas segala situasi kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami berada di tengah badai kehidupan. Ampunilah kami ketika kami lebih dikuasai ketakutan daripada iman. Ampunilah kami ketika kami meragukan kasih dan penyertaan-Mu. Teguhkanlah hati kami agar tetap percaya bahwa Engkau selalu hadir dan bekerja dalam hidup kami. Berilah kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan harapan. Kami menyerahkan kepada-Mu keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kesehatan kami, dan seluruh pergumulan yang sedang kami hadapi. Redakanlah badai yang mengguncang hati kami, dan penuhilah kami dengan damai-Mu. Jadikanlah kami juga pembawa harapan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan keputusasaan. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.